sekarang gigit tuh. Nah, ini udah kayak perawat lagi Bang. Gigit ya, gigit nah, kayak gitu udah segitu aja. Oke. Bahayanya ketika kita melakukan adjustment valve itu keliru, engine bisa jebol, bisa turun mesin. Iya, aku bukan nakut-nakutin ini. Asli. Oke teman-teman, salam alat berat, jumpa lagi ya. Jadi kemarin, beberapa hari kemarin kita udah masang gasket cylinder head, udah injektor, masang rocker arm. Nah sekarang kita akan share caranya ngejas valve clearance. Lama-lama pengap juga ya, pakai masker ya. Jadi intinya kali ini saya akan share cara melakukan adjustment valve pada unit sebenarnya ini unitnya HM400 ya, engine-nya 140 6D 140. Nah ini adalah filler git atau toolnya ini. Nah, cara ngejasnya seperti apa? Ada critical point ya sebenarnya. Kenapa sih kita perlu melakukan adjustment gitu? Jadi sebenarnya di beberapa HM tertentu bagian dari maintenance itu adalah kita melakukan pemeriksaan celah. Ada itu, kalau nggak salah aku lupa di 2000 jam atau di 4000 jam kita wajib melakukan pemeriksaan ya. Jika celahnya itu memang udah lebar, maka ya kita wajib untuk melakukan adjustment itu. Jadi bukan pada saat ada rusak baru kita adjust, bukan. Berkala ya. Iya berkala. Critical point nge-adjust valve itu sebenarnya hati-hati ya. Kenapa? Kalau misalkan gini, hati-hatinya ini ketika poinnya adalah kalau kita tidak lakukan adjustment valve sampai HM 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, itu problemnya adalah teman-teman bisa dengar suara engine lebih agak berisik ya. Kritik gitu kan, karena dia semakin lama semakin kendor kan, semakin aus semakin lebar celahnya. Cuma bahayanya ketika kita melakukan adjustment valve itu keliru, engine bisa jebol, bisa turun mesin. Iya, aku bukan nakut-nakutin ini. Asli bukan nakutin. Kenapa? Kalau kita adjustment valve menentukan top kompresi 1 atau top 6-nya atau yang lain, misalkan gini, kita tidak tahu nih ternyata ada perlakuan khusus di engine itu. Kita putar engine dulu, terus kita top 1 atau top 6. Nah yang di adjust malah silinder nomor 3 misalkan. Jadi si valve itu akan lambat ke atas. Intinya piston gerak gini akan nonjok valve. Tahu kan maksudnya? Nggak sinkron ya kan? Iya. Kalau kebuka piston naik, nonjok. Makanya piston bisa kehantem. Bukan piston nggak kehantem, piston bisa nonjok si klep. Itu salah satu yang sering terjadi pada saat kita salah melakukan adjustment valve. Udah itu. Jadi pilihannya tuh, jadi hati-hati ya. Sebenarnya ada critical point-nya. Nah ini nih. Oke sebentar, ini kita main teori dulu Bang ya. Jadi saya jelaskan dulu. Ini kebetulan kita pakai IE. Nah jadi ada hal-hal poin penting yang mesti kita lakukan. Susah banget. Oke ini teorinya dulu ya teman-teman. Saya akan jelaskan teorinya dulu, pemahamannya dulu. Nanti kalau masalah ngejas itu berapa itunya gampang lah itu. Yang penting awalannya dulu, critical point-nya dulu perhatikan. Kenapa? Karena salah dalam menentukan top kompresi, baik itu top 1 atau top 6 atau yang lainnya, maka fatal akibatnya. Kalau cuma valve kurang dikit aja paling bunyinya ngelitik, gak terlalu inilah. Tapi kalau salah menentukan top kompresi, cara muter engine-nya keliru, melihatnya enggak ini, efeknya tadi piston bisa nonjok valve. A few moments later. Saya jelaskan teorinya dulu ya teman-teman. Teorinya dulu. Nah ini ada panduannya. Perhatikan ya teman-teman. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Di sini nih. Ini nomor 18. Sorry aku patah kiri nggak apa-apa Bang ya. Adjustment valve clearance. Sebenarnya cuma segini doang kan. Ya kalau ke bawah udah beda lagi. Cuma satu ini doang ya. Pertama adalah yang penting ini nih. Sorry. Putar puli damper sejajar dengan pointer silinder nomor 1. Di sini keterangannya adalah nomor 1 top. Nanti saya jelaskan, ini penting ya. Di sini nih, ini ada di damper ini damper yang di depan, terus ini ada
tulisannya top 106, terus ada pointernya. Pointer itu kayak panah gitu ya. Nah, di sini harus seperti gini. Pointer pas di top 1 ya. Ini ada top 1 atau top 6. Nanti akan jelaskan. Terus nanti adjustment palm clearance antara crochet atau arm, yang adjustment di sini nih antara 45 tengah-tengah ini ya. Terus ini dengan EPO 153624 just palm clearance untuk setiap silinder ya. Nanti aku jelaskan. Intake palapnya 0,41, exhaust palapnya 0,78 mili ini ya, 0,78 mili. Ingat, intake-nya 0,41 mili, exhaust-nya 0,78. Itu kita catat di sini ya. Oke, untuk selanjutnya setelah melakukan adjustment palap clearance, kencangkan lokan nomor 6 pada skru nomor 5 dengan standar torque 6,5 ya. Kita kasih 6,5 atau 6,6 aja ya. Nah, ini adjustment ininya nih, yang nomor 5 ini, 6 ini. Ini baut ngejasnya kita kencangkan di tok ya. Oke, teman perhatikan, saya udah ada di depan engine, di front cover ya. Jadi sebelum kita mengejas palap atau palap clearance, pertama yang wajib, ingat, yang wajib adalah kita harus menentukan posisi dari kompresinya ya. Top 1 kompresi, yaitu caranya adalah di damper itu tuh, berarti. Coba Kang tunjukin Kang. Ini pakai ini, siapa yang tunjukin dampernya? Nah, ini coba tunjukin. Nah, itu damper. Nah, ini damper ya, front damper atau damper depan itu. Nah, itu pas untuk lokasi dari top 1. Kelihatan nggak? Nah, kan top 1. Bentar, kita kasih tanda dulu. Nah, ini nih, ini top 1 ya, udah kita bersihkan, kasih marker top 1. Nah, itu tandanya yang warna putih tadi udah kita lihat di situ untuk top 1-nya. Sekarang top 1 itu harus kita paskan, kita putar menuju pointer. Pointernya itu ada di sebelah kanan tuh. Coba Kang tunjuk Kang. Nah, pointernya itu garis panah itu. Mana? Nah, itu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, itu. Sekarang kita akan putar engine-nya menggunakan kunci berapa itu Kang? 19. Kunci 19 pas di drive gear itu ya, yang mau gerakin alternator. Nah, drive gear ini ringan aja kok, nanti sendiri aja bisa dia. Ini berarti muternya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Nah, terus Kang ke bawah ya. Nah, lihat ini muter ya teman-teman. Tuh akalnya sendirian aja tuh muternya tuh, pakai tangan satu tuh. Ini kita liatin tuh, puter Kang. Nah, tuh kan. Tuh, enteng sekali ini engine segede gaban ini, enteng sekali. Orang engineeringnya pasti udah memikirkan lah cara muternya manualnya gimana. Nah, itu tuh. Oke teman-teman, udah mau dikit lagi ya. Bisa ngambil gambarnya ya. Sorry. Kita lihat. Nah, ini. Oh, dikit lagi. Sedikit lagi. Kayak tadi kan? Iya, iya, sebentar. Ke bawah lagi. Boleh lagi. Ini udah oke, garisnya di top 1 atau 6. Sekarang kita akan lihat kondisi daripada apakah ini di top 1 ataukah top 6. Oke, tadi udah kita putar Bang. Ya. Perhatikan, itu adalah posisi 16 ya. 16. Kita tidak tahu top kompresi itu berarti pistonnya di atas. Jadi top kompresi itu adalah di mana kedua palep menutup. Kedua palep itu menutup terus sehingga bisa lakukan adjustment. Nih, ini contoh nomor 1 kita buka ya. Ini nomor 1 kita udah buka. Silinder 1, ini 2, 3, 4 sampai sana. Perhatikan, ini spring ini kan yang menang ini ya. Ke bawah. Nah, kalau dia posisi ngebukanya, maksudnya nutup itu adalah springnya menang ke atas. Ini tidak menekan. Jadi palep di bawah itu ngebuka, yang di dalam silinder head itu ada palep. Dia ngebuka itu, kalau posisinya ngebuka berarti ke bawah. Ditekan sama ini. Nah, itu open. Tapi kalau dia nutup, berarti ini ke atas, spring menang kan? Ke atas, jadi nutup. Jadi maksud dengan top kompresi, palepnya kedua palep nutup adalah pada saat dia kompresi mengompres, intake sama exhaust palepnya yang dalam ini itu menutup, berarti rocker armnya tidak menekan. Tidak menekan ya. Nih.
Tuh. Ini. Nah, ini tuh. Nah, ini berarti kan intake-nya kendor, exhaust-nya juga kendor tuh. Ini bisa digerak-gerakin tuh. Nah, ini nggak menekan kan dia kan? Ini juga sama tuh. Ini bisa ya sampean bisa gerakin ininya manukannya atau bisa gerakin ininya krosetnya. Tuh. Hah? Ya, segera kan? Nah, ini atau enggak ada yang belakangnya tuh diputer-puter sama dia. Berarti ini lagi free, nggak neken. Nah, ada seniorku yang lain tuh diputer-puter ini. Ada yang manukannya digerakin, ada juga krosetnya yang digerak-gerakin. Nah, kalau kroset gerak berarti nggak neken. Kalau kedua palepnya bisa gerak, tuh nggak neken. Berarti ini lagi posisi 1 kompresi top 1. Sesuai dengan tadi kan? Nah, berarti kita yakin bahwa yang top kompresi adalah yang di jas ini, intake sama exhaustnya kita jas, yang nomor 1. Itu langkah pentingnya. Yang kedua, kita memastikan yang nomor 6. Nomor 6 ketika ini kompresi berarti di sana overlapping. Overlapping itu kondisi dua palep membuka. Berarti manukannya harus neken. Keras. Ya, harus keras. Nah, kita lihat yang nomor 6 ya. Teman-teman perhatikan, set. Nah, ini yang nomor 6 nih. Nah, ini nomor 6. Coba Abang gerakin. Ini nomor 6 harusnya kedua palep ini menekan. Karena lagi overlapping ya bahasanya kita. Ini yang ini. Kalau itu kan nomor 5. Coba. Keras kan? Keras tuh. Yang ini? Nah, yang ini juga sama, keras. Nggak bisa digerakin kan? Karena palep ini lagi neken. Nekennya memang nggak full. Neken dikit aja. Sehingga kedua palep itu ketekan ke bawah, intake sama exhaustnya, kemudian palep ngebuka, dua-duanya ngebuka. Ini kondisi overlapping lah. Dimana intake sama exhaust berhubungan nanti. Ada overlapping itu, ada yang bilang tujuannya untuk mempercepat proses pembuangan exhaust yang nanti melibatkan intake. Ngerti nggak? Iya kan. Sisa pembakaran kah itu kan? Ya nanti aku jelasin lah. Pokoknya intinya gitu dah. Nah ini tuh, ini nggak bisa digerakin teman-teman ya. Nah ini, berarti ini nggak bisa dijas. Ini sudah pasti. Ini jangan dijas, nggak bisa dijas. Karena ini udah lagi neken ini. Oke. Ini yang nomor silinder nomor 6. Oke, kita ke nomor 1 lagi. Nah, jadi ini penentuan untuk topnya, teman-teman. Kita udah yakin top 1 kompresi adalah ini. A few moments later. Tadi kita sudah yakin posisi pointer udah di top 1, damper ya, dengan pointernya di top 1 kompresi. Kemudian kita yakin lagi setelah kita mengecek palep nomor 1, exhaust dan intake-nya bisa kita gerakkan. Berarti udah top 1 kompresi. Udah bener. Yang nomor 6, silinder nomor 6, kedua palepnya baik intake sama exhaust itu kan tidak bisa digerakkan. Itu lagi overlapping. Itu sudah benar. Posisi Jadi buang ya, yang ada posisi buang lah. kalau overlapping itu neken exhaust sama intake berhubungan. Bukan berhubungan sih, bahasanya untuk pembilasan lah nanti ya. Salah satunya untuk pembilasan. Jadi ada dorongan dari kan air sistemnya itu pakai apa namanya? Pakai turbo kan. Jadi dia neken exhaust buang ditekan sama ini. Itu soalnya itu aku nekankan ke situ dulu Bang. Kalau yang ngejas itu pakai filler gitu mah gampang. Dan itu kalau kurang itu nggak masalah, nggak akan ngehantem. Kalau ini awalnya udah keliru itu bahaya ya, efeknya bahaya itu maksudku. Oke, udah 1. Nah sekarang ada yang namanya FO, firing order atau urutan langkah pembakaran yang silinder lebih dari 1. Ini 6. Berarti FO-nya gimana Bang? Tahu nggak? Ini kan silindernya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. FO-nya gimana? Urutan langkah pembakarannya gimana? 153 ya Kang? Nah, 153, 624. 624, betul. Itu ada hubungannya dengan adjustment palep. Ya, adjustment palep. Oke, sekarang sini, lihat sini. Ini kuncinya ini ya. Nah, perhatikan. Tadi kan Abang bilang FO-nya. FO 153 624 ya. Oke, saya akan perlebar lagi 153 624
2, 4. Ini nanti digunakan untuk rumus adjustment valve. Setiap valve ini, setiap silinder satu ini kan ada exhaust, ada intake. Ya. Nomor 5 exhaust intake, ada 2 gitu loh yang kita adjustment sampai ke sini. Kalau di total berarti kan 2 kali 6 ada 12 yang kita lakukan adjustment. Nah, sekarang untuk menentukannya adalah gini. 153 624 tambah 1 di sini, Bang. Nih. Ya, ini. Ini kita coret. Set. Ini tengahnya ini. Ya. Garis. Ini adalah untuk menentukan. Ini nomor 5, ini X. Ini in. X to X house. Ya. X house gitu tulisannya, in to in take. Nah, ini 153 624 1. Jadi maksudnya ini nomor 6 ini lagi FO, lagi overlapping ya, sorry. OL ya, overlapping. Ini nggak bisa di-adjust. Nah, 153 ini exhaustnya bisa di-adjust. 243 intake-nya bisa di-adjust. Ngerti kan? Ya. Gini, jadi 1. Nah, ketika posisi ini top 1, Bang, harus top 1 kompresi. Nah, karena top tadi udah kita top kompresi kan berarti nomor 1 ini silinder nomor 1 exhaust sama intake-nya bisa di-adjust dua-duanya. Ya. Gitu kan, ngerti kan? Nah, nanti 53 exhaust-nya aja, 24 intake-nya aja. Nah, sekarang itu ini standarnya. Habis itu nomor 6 kan udah di-adjust. Ya. Setelah kita adjust ini selesai semua, misalkan intake ini oke, ini oke. Nah, kita harus memutar 1 putaran lagi. 1 putaran lagi, nanti kita putar. Rumusnya jadi beda, Bang. Kita jadi top 6 ininya. Ini jadi top 6. Kurang P ya. Top 6. Jadi rumusnya FO-nya berubah, Bang. Bukan 153, tapi jadi 6 2 4 1 5 3 6. Gitu. Karena udah kita putar. Ya. 360 derajat ya di sini ya. 1 putaran penuh gitu. Nah, jadi ini. Sekarang yang kita adjust, garis lagi ininya, garis tengah. Ini garis tengah adalah yang tidak kita adjust. Ketika udah top 6, maka yang di adjust ini kembali lagi. Ini X, ini in. Ya. Tuh. Paham kan? Ya. Gampang kan? Yang exhaust valve-nya nomor 6 sama intake valve-nya nomor 6 itu adjust dua-duanya. Habis itu nomor 2 exhaust-nya aja, nomor 4 exhaust-nya aja. Nomor 5, silinder nomor 5 adalah intake-nya aja, nomor 3 adalah intake-nya aja. Jadi ketemu kan? Ya, ketemu. Ini intake, nomor 5 3 intake, oke. 5 3 exhaust, oke. Ya. Jadi 2 kali putaran aja. Nah, itu jelas? Oke, Bang, itu ya. Itu ini sebenarnya teori zaman baheula. Nggak jadi saya senior. Sebenarnya sekarang udah nggak pakai ini lagi. Senior-senior itu nggak pakai ini lagi ya. Jadi pakainya cuma tunjuk aja. Kayak senior saya tinggal, Jang, Nar, kamu yang ngejas, menunjuk aja dia. Udah nggak pakai ini lagi deh, kita yang pakai. Ini basically pembelajaran ya. Walaupun nanti tiap silinder bisa diputar ada tuh. Jadi 23 ada tuh di situ ya. Iya, ada pointernya ada tuh. Ada 23 35 16. Nah itu. Nah, itu fungsinya lain lagi berarti itu ya, Kang? Ya itu nanti sampai harus putar berapa kali? 16 berarti nomor 1. Putar lagi kedua berarti hanya 2 aja yang di-adjust gitu. Ya begitulah. Oke, itu teman-teman hati-hati, ini harus urutannya harus bener dulu ya. Ini basically untuk engine Komatsu ini. Cuma nanti di beberapa engine khususnya yang terbaru mungkin ada beda. Minum dulu, Pak. Ya. Oke, ini untuk nanti tiap engine tipenya berbeda-beda ya, Bang. Maksud saya nanti disesuaikan dengan shop manual masing-masing gitu ya. Bukan hanya perpaduan kepada ini gitu, tapi setiap shop manual itu ada perilaku apa, apalagi engine terbaru ya. Engine terbaru sekarang itu apa, ada tambahan atau apa, aku belum update ya. Jadi makanya ini karena ini engine ini di sini untuk 140, mungkin engine lain kayak PC200 atau hybrid bisa berbeda ya. Makanya kembali ke shop manualnya masing-masing gitu ya. Kita akan adjust dulu yang satu, yang top 1, terus yang nomor 5 ini ya.
satu kita exhaust sama intake kita adjustment, terus 53 exhaust, 23 intake. Nah, untuk cara ininya, karena di 1 2 3 4 susah ngambil kameranya, ngambil gambarnya itu mentok-mentok kan. Ya. Sayang nih HP ku nanti pecah lagi. Nanti kita ambil yang nomor 6. Oke. Jadi kita akan putar lagi 306 derajat dan kita pastikan kompresinya di top 6 ya. Oke. Kalau nomor 9 dan nomor 6 kan agak luas tuh. Oke? Oke, siap. Oke, lanjut yuk. 2,000 years later. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Tadi sebenarnya kita udah melakukan adjustment palep untuk top 1 ya, sesuai dengan urutan tadi yang kita jelaskan ya. 53 exhaust intake. Nah, sekarang kita udah memutar 380 derajat. Berarti posisinya sekarang adalah topnya adalah top 6. Kompresi 1 top 6, overlappingnya nomor 1, silinder nomor 1. Nah, ini kita udah nih. Tadi kalau sebelumnya kan ini pada nggak bisa digerakin kan? Ya, Tuh. Nah, sekarang ini bisa digerakin tuh. Ini bisa digerakin. Ini bisa digerakin. Nah, ini bisa digerakin tuh. Jadi posisinya ini sedang free, sedang kompresi. Palep menutup ke atas, ini tidak menekan, tidak menekan. Nah, kita akan adjustment di sini. Sebenarnya tadi bisa aja di sana, cuma gak ribet. Ya. Agak susah kita ngambil gambarnya karena terhalang oleh relatifnya ya, ada pipa, ada apa. Nah, kalau di nomor 6 ini enak. Nah, yang di nomor 6 ini saya akan cara ngejasnya ya, yaitu bagaimana menggunakan ini nih. Ini namanya filler git gauge, filler gauge atau git celah ini ya, tuh kayak kipas tuh. Oh, kipas. Ya ini spesial tool ya teman-teman. Oh. Nah, yang kita adjust adalah, perhatikan di sini. Nah, ini kan tadi kan intake-nya 0,4 mili, exhaust-nya 0,78 mili. Ini yang kita adjust. Nah, sekarang menentukan ini, perhatikan toolnya. Kelihatan nggak? Di sini ada 26 blade. 26 blade itu ini. 26 blade. Nah, hati-hati ada angka-angkanya, teman-teman. Yang dilihat adalah bukan misalkan ini ya. Ini kan 024. Kelihatan nggak? 024 0,60 mili. Nah, yang dilihat tuh jangan 0,24-nya. Tapi ini berarti ini 0,6 mili ini. Ketebalan ini adalah 0,6 mili. Ini yang di bawah yang lihat ya. Karena nanti jarang ada yang pas gitu. Sementara kita yang exhaust kita butuh misalkan 0,78 yang exhaust, berarti 0,60 ditambah dengan, nah gitu ya. Ditambah dengan berapa berarti? Tambah lagi 18 ya. Kita cari yang 0,18. 0,18. Kita cari ada nggak 0,18 di sini? Kita cari, ini. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak ya? Belum, Kang. Kelihatan ya. Ini 0,18 kan? Ya. Nah, 0,18 ditambah 0,6 berapa? 0,78. Nah, ini 0,78 ini. Mas ya? Ya. Tuh, 2. Oke. Nah, kita karena ini agak ribet, bisa ini sebenarnya kalau saya biasanya ini lepas ya. Lepas ambil 1 gitu. Jadi biar ini enak tinggal ini doang. Ya. Tapi nggak apa-apa, ada cara lagi. Nah, kita tandain. Biasanya saya menggunakan ini. Bisa juga. Jadi tergantung enaknya lah mana ya. Nah, aku beginin aja ya untuk menandakan bahwa ini adalah agak banyak dikit, nggak apa-apa. Nah, ya ini 0,78 exhaust. Nah, sekarang kita cari yang intake. Intake-nya adalah 0,41 ya. Sama dicari di sini. Kalau ada 1 biji yang 0,1 itu pakai yang 1 biji. Ya, jadi semakin sedikit semakin bagus gitu. 0,41 enggak ada. 23 0,28 35 38 40. Nah, 0,40 berarti sama 0,01. 0,1 ini nih. Nah, ini yang sering dipakai nih. Ini 0,1 sama ini 0,4. Nah, berarti 0,41 ya. Ini 0,01 ini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Tuh. Nah, ini tipis banget kan tuh.
Karena yang 0,41 nggak ada ya. Dari 0,440 langsung ke 0,4 berapa ini tadi? 43 kalau nggak salah. Nah, langsung ke 43 tuh. Nggak ada kan? Ya. Jadi kita pakai ini. Set. Nah, caranya sama. Kita pakai isolasi lagi. Sebenarnya bisa pakai isolasi gini atau bisa dilepas ininya ya, teman-teman ya. Ya gimana enaknya lah. Jangan jadi cuma gara-gara ini doang. Enak Pak dilepas Bang, ini kita jadi ribut, kita jadi bermusuhan, kita jadi perang kan. Masa cuma gini doang. Atur aja lah ya. Oke. Nah, ini karena sering dipakai aja nih. Iya. Ini tool ini lama banget loh. Zaman aku 2008 ini masih ada ini. Udah lama ya. Berapa tahun itu? 2008 Bang. Ya banyak lah ya. Iya. Udah menghasilkan banyak gitu kan. Oke, perhatikan dulu. Lanjut sini ya, liatin. Wah. Nah, sekarang ini sekali lagi perhatikan, jangan salah. Ini yang panjang ini adalah apa? Exhaust. Exhaust ya. Ini adalah intake. Itu jangan sampai ini kebalik ininya. Ya. Pokoknya ini udah top. Ini top. Sekali lagi ini penting, top kompresi nomor 6 ya. Kedua paletnya bisa digerakkan, berarti lagi free dan ini bisa. Nah, ini sebelum kita melepas ini nut ini, kita masukin dulu. Nah, tuh. Nah, ini ya. Ini celah untuk exhaustnya. Ini kalau kita teman-teman lihat, ini ada olinya nggak apa-apa ya. Kita kasih oli. Tuh, ini longgar Bang. Nah, coba Bang rasain. Ya, coba. Nah, coba Bang rasain. Nah, segitu. Kendor ya? Nah, kendor. Nah, ini namanya memeriksa klep gini Bang. Gini doang kalau memeriksa klep, gampang kan? Kalau misalkan dia kendor dan pergerakannya itu sangat ini, tidak ada keset-kesetnya, ya ini berarti kendor. Maka kita harus adjustment. Itu langkahnya, jangan main bongkar aja gitu. Ukur dulu. Nah, sekarang itu yang exhaust. Nah, sekarang yang intake Bang. Intake. Ini intake kan beda palep ya. Nah, ini agak dari samping tuh. Set. Coba Bang rasakan. Jangan slow aja. Coba pasang. Nah, kalau itu sebenarnya masih agak lumayan kalau menurutku. Nah, tapi kita akan adjust ya. Nah, ini kurang nih ya. Kita akan adjustment. Mau intake dulu atau exhaust dulu nggak masalah lah ya. Silahkan yang mana yang enak. Kalau saya intake dulu. Ya. Nah, ini agak kurang ini lancar banget. Oke. Toolnya ini ya 17 sama ini obeng minus. Nah, kita akan kendorin ini. Nah, lihat ini, lihatin ini ya. Kalau saya putar ini tuh lebar banget ya. Kita putar, lihat. Ada yang pakai tangan ya. Set tuh. Ya. Sampai dia agak keset. Kita bisa menggunakan ini obeng ini. Wah, ini baru mantep. Coba Abang pegang ya. Coba rasain. Coba rasain. Ya. Pelan aja. Mahal, tarik lah. Tariknya jangan di atas, di ujungnya Bang. Jangan di situ Bang, di ujung ini. Ya. Ujung sini. Gitu nariknya. Gimana, enak? Jangan sampai lepas. Nah, ini oke tadi. Jadi set. Nah, keset nih ya. Tuh, jadi agak nahan, tidak lancar gitu. Tuh. Nah, ini yang mantep nih. Nah, ini yang mantep. Tuh. Megangnya ininya biar kerasa tuh. Pelan aja. Nah. Oke, setelah ini lanjut. Lembur. Ya, lanjut. Nah, lihat. Ini jelas nggak? Di gambar kelihatan.
Nih kita putar. Ini kalau kita oke, ini kita putar, tahan ya, jangan sampai gerak lagi. Terus oke. Sekarang udah kenceng, jangan lupa kita pakai tokren untuk mengencangkan ini ya, sesuai standar. Mana tadi bukunya? Sebentar. Nah ini nih kekencangannya itu tadi 5,4 sampai 6,6 kg. 6,6 berarti 6,6 atau 6,5 kita kasih ya. Nah ini tokrennya. Nah, liatin ini udah 7, ini 7 garis ke bawah berarti 6,5an ini ya. 6,5 kg. Oke, gunain 17 ya. Oke, kita tok gini. Udah oke ya. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, ini keset nih. Nah, sekarang ini udah kita tok, kita kencangkan ini. Udah ini coba. Saya bawa kameranya, coba sampean tes. Rasanya sebelum dan sesudah jas mantap mana? Wah, tadi mah longgar banget ya. Sekarang Gigit. nah, ini udah kayak perawat lagi Bang. Gigit ya. Ya, gigit. Nah, kayak gitu udah segitu aja. Oke? Oke. Sekarang intake udah, tinggal exhaust. Ya. Kita exhaust ya. Nih, lagi Bang. Nih, udah oke, ini udah kencang, nanti kita tandain ininya ya. Udah kita kencangkan. Nah, yang exhaust juga sama. Exhaust ini ya 0, berapa tadi? 0,78. 0,78. Nah, sini ya. Set tuh, ini kan longgar banget lah. Tuh, ya. Nah, sekarang caranya kayak tadi Bang, sama. Ini 17 nih. Ya. Oh. Lihat. Ini melekat. Oke, kita pendek. Oke. Sekarang lihatin semua. Ya. Ini. Tuh. Ini bisa naik turun Bang, ini tuh. Menukannya liatin, naik turun kan? Ya. Tuh, ini nih, ini liatin nih. Naik turun. Oke, ini udah kendor, kita putar ke arah jarum jam. Ke jarum jam atau ke kanan. Tek. Nah, ini belum, kita langsung pakai obeng min ya. Pelan aja. Oke. Kayak tadi, keset kayak tadi ya. Oh, ini lebih mantap lagi nih. Ini perawan ting-ting nih mah. Tuh. Ini mah. Wah, ini mantap lagi nih. Oke, udah oke. Baru ini. Ini ditahan ya, jangan sampai muter. Kita kencangkan, set. Oke, kita tes lagi. Nah, jangan lupa kita pakai tokren. Nih, jangan pakai tokren ya, agak mepet tapi bisa. Oke, tok. Nah, ini kita tes lagi. Setelah kita tok, kita tes lagi. Nah. Oke kan? Udah kayak gini nih. Oke. Jangan terlalu longgar, sama jangan terlalu rapat ya Kang. Ya kalau terlalu rapat nggak bisa nggak bisa dikeluarin lah gitu. Iya, ya segini aja udah kesap-kesap gini bisa. Gitu. Ini berarti celahnya 0,78 udah ini. Kan bisa nih Kang, ini tetap di sini, tapi si obeng tetap kita putar terus. Pasti kan itu nggak bisa digerak ya Kang? Iya, nggak bakal bisa dibuka ini, susah, repot. Iya, ya kan segini aja udah cukup ini, gitu. Udah keset-keset gini lah. Tadi kan longgar banget kan, sekarang tuh keset tuh. Udah segitu aja udah cukup.
Mantap. Oke, teman-teman, demikian cara kita ngejas palep ya, gampang kan? Yang penting kalau ngejas tinggal gitu-gitu doang lah. tinggal apa, kalau teman nusuk gitu doang ya. Kalau yang lainnya yang penting adalah menentukan top kompresi 1 atau top kompresi 6. Terus apa aja yang harus dijas. Ya, tadi kan udah jelas ya bikin tabel itu. Itu rahasia umum lah. Rahasia umum ya. Teman-teman hafalin dari sekarang. Gitu. Jadi sekali kerja kita udah bisa. Nah, ini habis ini nomor 6, baru nanti kita jas yang nomor 5. Nomor 5 berarti apanya? Intake. Nomor 5 intake-nya yang kita jas. Kenapa? Karena yang exhaust-nya sudah tadi kan. Yang pertama. Dari diagram tadi. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bukan saya berniat untuk ngajarin ya. Teman-teman yang ada di YouTube, saya cuma ingin sharing teman-teman di sini. Ya. Karena ya ini bagian dari ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya buat Kang Denny sama yang lain. Kalau untuk teman-teman itu mah udah pada jago, udah pada kacang aja sambil tutup mata dia, ngejasnya ya sambil tiduran malah bisa. Malah ada orang cuti, senior ke cuti bisa ngejas. Anak buahnya suruh. Oke, itu aja ya, mohon maaf dengan segala keterbatasan saya, tidak ada niatan apapun, saya cuma hanya sekedar ingin sharing aja, ingin berbagi, dan semoga apa yang saya bagikan bisa sedikit ya memberikan informasi lah buat teman-teman bahwa memang bekerja di alat berat itu ya berat ya. Tapi kalau kita enjoy, kita happy, kita ya senang, bukan berarti kita bercanda ya Mas ya, bukan ya, tapi atau tidak serius, bukan. Ini hanya suasana yang kita bikin enak aja gitu loh, bikin senang, bikin nyaman. Kenapa? Kita harus balance antara kehidupan pekerjaan kita dengan kehidupan istilahnya kita ada hiburan ya. Kita nggak perlu healing ke Amerika, healing ke Jepang, healing ke Tokyo kan. Cukup udah ada. Cukup aja di sini sambil kita ketawa. Sebenarnya kalau saya di alat, saya kan nggak ngopi kan ya. Cuma sekedar omongan doang ya. Itu jargon saya, jangan lupa ngopi. Ngopinya ya tetap di sono, di tempat istirahat gitu. Ya jangan salah sangka teman-teman ya. Intinya ya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jika ada hal yang kurang berkenan, silahkan sebutkan menit keberapa, detik keberapa. Nanti kalau saya lihat itu memang fatal akibatnya, ya bisa saya hapus bagian itu. Tapi kalau saya tidak merasa salah ya ngapain saya hapus gitu. Mari kita berdiskusi saja dengan baik dan benar. Kalau nggak ada lagi, ini intake semua udah beres. Tutup kopernya, tutup koper. Gampang lah tutup koper mah ya. Dia cuma 1 kiloan kalau nggak salah. Ambil ini nunggu silnya. Oke, itu aja lah cara ngejas palepnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Udah. Sekarang kalau sudah garis aja, set garis. Nah, kalau sudah ke bawah. Nah, terus, nah ini udah tandanya udah kita jas ya. Sampai ke bawah sini, Mas. Nah, gitu. Ini kalau nanti ada orang iseng dia geser dia, ya. Nah, terus ke sana lagi. Nah, ini sama kita tandain ya. Ini sudah dalam posisi kita lock lah, udah kita adjustment kan. Nah, gitu aja dah. Gampang kan? Tandain. Baru kita tutup covernya.